Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Pasa Pasyadakal Abrar. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi gerak pada tumbuhan, yaitu materi IPA kelas 8 semester 1. Siswa sekalian, Bapak harap dengan video ini bisa membantu anak sekalian untuk memahami materi gerak pada tumbuhan, walaupun kita tidak belajar secara tatap muka langsung. Baik, kita langsung di materi. Check it out. Ya, gerak pada tumbuhan kita mulai dengan standar kompetensi. Standar kompetensi pada materi ini adalah memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan, sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan dan menjelaskan perbedaan gerak tropisme dan gerak nasti. Ada 3 macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak endonom atau gerak autonom, yang akan kita bahas sebentar satu persatu. Kemudian ada gerak higroskopik, dan yang ketiga gerak etionom atau gerak esionom. Apa saja dan contoh dari ketiga gerak itu, mari kita bahas. Yang pertama, gerak endonom atau autonom. Gerak ini adalah gerak yang belum diketahui penyebabnya, atau dapat juga disebut sebagai gerak spontan tumbuhan tanpa perlu adanya rangsangan dari luar. Contohnya, yang pertama ada gerak melengkungnya daun kubis, kemudian gerak rotasi sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticillata. Anak-anakku sekalian, mungkin di sekolah dasar sudah sedikit belajar tentang gerak pada tumbuhan. Jadi Pak Guru sedikit menjelaskan bahwa gerak yang dimaksud pada gerak tumbuhan ini bukanlah gerak seperti geraknya manusia dan hewan. Tapi jenis gerak pada tumbuhan inilah dia masuk gerak pasif. Bukan seluruh anggota bagian tumbuhan yang bergerak, tapi hanya sebagian saja. Oke, itu gerak yang pertama, gerak endonom. Nanti bisa sambil dicatat, anak sekalian bisa sambil dicatat untuk lebih didalami lagi, walaupun tanpa harus menonton video ini. Kemudian yang kedua, atau bagian B, ada gerak higroskopik. Ya. Gerak higroskopik ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air. Contoh, pecahnya buah polong setelah kering. Buah polong itu misalnya seperti lamtoro dan jarak. Ya. Dia akan pecah atau terbuka karena telah kering atau karena kekurangan kadar airnya sudah kurang. Sehingga dia bergerak sendirinya pecah. Ya. Kemudian membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Ya, kalau sudah kurang air dia menjadi matang, dia akan terbuka. Kita lanjut. Yang ketiga ada gerak etionom atau gerak esionom. Gerak ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Kalau tadi ada pengaruh air, ada yang belum diketahui. Kalau gerak etionom ini karena adanya rangsang dari luar. Gerak etionom ini juga dibedakan menjadi 3. Ya, menjadi 3. Dan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Sebentar kita bahas. Kemudian ada gerak nasti dan gerak taksis. Anak-anakku sekalian, kita lanjut di yang pertama, gerak tropisme. Apa sih itu gerak tropisme? Oke. Ya. Gerak tropisme yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan
yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh, gerak fototropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang cahaya. Ya, jadi gerakan ini muncul karena adanya rangsang cahaya. Contohnya, gerak ujung batang yang selalu menuju cahaya. Bisa lihat di gambar. Di gambar ini bisa kita lihat, nih walaupun tumbuhan ini kita letakkan di ruang gelap, dan ketika ada cahaya, maka dapat dipastikan bahwa ujung atau tunas dari tumbuhan ini akan bergerak menuju cahaya. Sehingga pasti akan bengkok ke arah cahaya. Itulah gerak fototropisme. Jadi gerakan tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsang cahaya. Lanjut, gerak tropisme yang kedua ada namanya gerak geotropisme. Ya, gerak geotropisme ini adalah gerak tropisme yang diakibatkan rangsang gravitasi bumi. Ya. Contohnya itu gerak ujung akar yang selalu menuju pusat bumi. Bisa dilihat pada gambar ini. Walaupun dia posisi miring, ketika baru ditanam, setelah sekian lama tumbuh, dapat dipastikan akarnya akan selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi atau pusat gravitasi. Sedangkan daunnya atau tunasnya akan selalu menuju sumber cahaya dari atas, maka dia tidak akan lurus, dia akan bengkok naik ke atas, seperti yang dijelaskan tadi tentang gerak fototropisme. Dia akan mengikuti arah cahaya. Kemudian yang ketiga, gerak tropisme yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, yaitu gerak rangsang tumbuhan yang menuju air. Gerak tropisme karena rangsang air. Jadi akarnya akan selalu bergerak menuju air. Jadi tumbuhan-tumbuhan tertentu itu ketika di mana ada sumber, pasti akar tumbuhan akan terangsang untuk menuju sumber air, karena sumber air itu adalah sumber makanan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, gerak tropisme yang keempat adalah gerak kemotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang bahan kimia. Contoh, gerak buluh serbuk sari menuju ruang bakal buah pada saat terjadi pembuahan. Ini tidak bisa saya berikan contoh gambar karena memang terjadi di dalam bakal buah. Ya. Jadi dia karena rangsang kimia, ketika diberikan bahan kimia tertentu sehingga serbuk sari akan tidak secara alamiah akan menuju ke bakal buah. Kemudian yang kelima ada tigmotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang sentuhan atau persinggungan. Contohnya adalah gerak sulur pada sirih, anggur, dan mentimun, dan tumbuhan-tumbuhan lain yang merambat. Ya, ketika akarnya tersentuh sesuatu, dia akan mengikuti. Ya, misalnya kena ranting, dia akan ikut ranting. Seperti gambar ini bisa dilihat, adalah sirih yang ketika seluruhnya menyentuh bambu ini, patok ini, atau topang ini, maka dia akan bergerak atau melilit ke kayu topangan ini. Itu yang disebut gerak tigmotropisme, gerak rangsang karena persinggungan. Kita lanjut, masih ada lagi satu gerak namanya gerak heliotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang gerak matahari. Contohnya adalah gerak bunga matahari mengikuti arah gerak matahari. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, jadi bunga matahari ini dia selalu mengikuti di mana matahari. Ketika matahari pagi dia akan berada, pokoknya di mana matahari bergerak dia akan ikut. Adalah gerak heliotropisme. Jadi anak sekalian, sudah ada berapa? Jadi ada 6 gerak tropisme. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian bisa sambil dicatat di buku catatannya, supaya tidak selamanya harus nonton ini. Jangan nonton sekali saja sambil dicatat. Jadi Pak Guru sudah pelan-pelan menjelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya yang pertama ada seismonasti, yaitu gerak nasti karena rangsang sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu bila disentuh. Mungkin anak-anak sekalian ini sudah
pernah mengalami atau pernah mencoba, karena putri malu ini sangat banyak di sekitar kita. Jadi bisa dicoba. Yang belum coba, ayo silahkan dicoba. Keluar rumah besok ya, bisa dites apakah benar ya, ketika disentuh daun putri malu ini akan menutup daunnya. Oke, itu yang pertama. Contoh dari gerak nasti ada seismonasti. Kemudian yang kedua ada fotonasti. Ya, fotonasti yaitu gerak nasti karena rangsang cahaya. Contohnya adalah ya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari karena rangsangan cahaya matahari. Ini bunga pukul 4, dia mekar ketika sore hari. Ya, ketika cahaya sudah mulai meredup, dia mekar. Kemudian ada termonasti. Yang ketiga ada termonasti, yaitu gerak nasti karena rangsang suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada musim semi. Bunga tulip ini mekar pada musim semi karena suhunya cocok. Ya. Oke. Kita lanjut. Yang keempat ada niktinasti, yaitu gerak nasti karena rangsang gelap. Disebut juga sebagai gerak tidur. Contohnya adalah menutupnya daun tumbuhan polong seperti lamtoro, petai cina, turi pada malam hari. Jadi bisa kita lihat, ya, bisa anakku amati, kalau yang punya pohon turi, yang kalau lamtoro mungkin belum terlalu familiar, petai cina, tapi kalau turi saya kira ya, sangat familiar di daerah kita. Itu kita lihat kalau pada malam hari daunnya akan menutup. Oke. Kita lanjut yang ke 5, ada nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak faktor atau beberapa faktor. Contohnya, sini ada bisa dilihat, ini adalah gambar stomata. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Ya. Jadi ketika cahaya banyak, ya, dia akan buka lebar, butuhkan cahaya untuk memasak masakan. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut di gerak endionom yang ketiga, yaitu gerak taksis, yaitu gerak pindah tempatnya seluruh tubuh atau sebagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Contohnya gerak taksis ada yang pertama fototaksis, yaitu gerak taksis karena rangsang cahaya. Contohnya gerak klorofil ke sisi sel yang terkena cahaya. Jadi klorofil itu akan bergeser ketika ada cahaya. Kemudian yang kedua ada kemotaksis, yaitu gerak taksis karena rangsang kimia. Demikian materi gerak pada tumbuhan. Semoga dengan video ini dapat membantu siswa sekalian, anak sekalian untuk memahami materi gerak pada tumbuhan. Selamat belajar dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sukses. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.